Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah Alawiyah, NPM 1850281. Saya di sini akan menjelaskan etika ilmuwan dalam karya ilmiah. Menurut Rashidi tahun 2011, ilmu merupakan proses berpikir tentang sesuatu objek yang khas melalui pendekatan tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan ilmiah. Ilmiah dalam arti sistem dan struktur ilmu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan kata lain, haruslah dilakukan penelitian. Selanjutnya, menurut secara etimologi, etika berasal dari kata Yunani, yakni ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat. Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Moral berasal dari kata Latin mos, jamaknya mores, yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Terus ada tujuan etika, yaitu menilai perilaku manusiawi berstandar moral dan memberikan ketepatan nasihat tentang bagaimana bertindak bermoral pada situasi tertentu. Itu menurut Busseri tahun 2014. Selanjutnya ada 3 bagian etika. Yang pertama, etika dan ilmu. Di dalam etika dan ilmu ada dualisme dari ilmuwan terhadap akses ilmu dan teknologi. Yang pertama itu, ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik ontologis maupun aksiologi. Golongan ini ingin melanjutkan tradisi era Galileo, yaitu kenetralan ilmu secara total. Yang selanjutnya, yang kedua, netralitas. Ilmu terhadap nilai-nilai hanya terbatas pada metafisik keilmuan saja. Sedangkan dalam penggunaannya, pemilihan objek penelitian kegiatan keilmuan harus berlandaskan asas-asas moral untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan. Yang selanjutnya, yang kedua, etika ilmiah. Ilmu filsafat terbagi atas 2 kelompok cabang, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis mempertanyakan dan berusaha mencari jawaban tentang segala sesuatu, misalnya manusia, alam, hakikat realitas, sebagai keseluruhan tentang pengetahuan. Etika tersebut termasuk kelompok filsafat praktis. Menurut Rashidi tahun 2011 menyatakan bahwa etika dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu, etika secara umum merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika berkaitan erat dengan berbagai masalah-masalah predikat, nilai susila dan tidak susila, baik dan buruk. Yang selanjutnya, yang kedua, etika khusus adalah bagaimana seseorang harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu, dan bidang itu perlu ditata agar mampu menunjang pencapaian kebaikan hidup manusia sebagai manusia. Etika ilmiah merupakan nilai-nilai yang dipatuhi dan diikuti dalam dunia ilmiah dan penelitian. Nilai-nilai ilmiah dalam masyarakat perlu dibangun guna membenahi cara berpikir masyarakat, terutama dunia ilmiah. Para ahli membuat cara dalam melakukan penelitian secara ilmiah menggunakan nilai-nilai yang berkarakter. Itu menurut Samsi tahun 2011. Secara ilmiah, menurut Suharja tahun 2011, untuk membangun karakter dalam melakukan penelitian terbagi atas 5, yaitu yang pertama, trustworthy, terdiri atas kejujuran dan loyalitas tinggi. Yang kedua, menghormati orang lain. Yang ketiga, bertanggung jawab. Keempat, adil, dan yang terakhir, yang kelima itu cinta dan perhatian. Yang selanjutnya, menurut Samsi tahun 2011 menyatakan bahwa etika ilmiah mengandung 10 nilai-nilai, antara lain yang pertama itu kejujuran, yang kedua objektivitas, yang ketiga integritas, yang keempat kehati-hatian, yang kelima keterbukaan, yang keenam penghargaan properti intelektual seperti menghargai hak cipta, yang ketujuh respect terhadap kolega, yang kedelapan kerahasiaan, yang kesembilan kepatuhan hukum, dan yang terakhir
perlindungan subjek atau responden penelitian. Yang selanjutnya, menurut Rashidi tahun 2011, sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh para ilmuwan ada 6, yaitu yang pertama, tidak ada rasa pamrih, yang kedua, bersikap selektif, yang ketiga, adanya rasa percaya yang baik, yang keempat, adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan dan merasa pasti, dan yang kelima, selalu ingin melakukan sebuah riset, yang terakhir, memiliki sikap etis. Dan bagian yang terakhir itu tanggung jawab ilmuwan. Tanggung jawab seorang ilmuwan menyangkut tanggung jawab moral segi profesional dan segi moral. Tanggung jawab segi profesional mencakup asas kebenaran, kejujuran, tanpa kepentingan langsung, menyandarkan kepada kekuatan argumentasi, rasional, objektif, kritis, terbuka, pragmatis, dan netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatis dalam menafsirkan hakikat realitas. Sedangkan yang dimaksud dengan tanggung jawab moral yakni pada dasarnya ilmu pengetahuan digunakan untuk kemaslahatan manusia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.